Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Suca Melia dengan NIM 24031103, program studi Perbankan Syariah kelas A semester 3. Jadi dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah layanan produk dan jasa bank syariah. Baik, pada slide pertama saya akan menjelaskan beberapa tahapan perkembangan perbankan Islam di dunia. Pada tahapan pertama yaitu dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonom, namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosioekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Pada tahapan kedua yaitu dimulai pada akhir dasawarsa pada tahun 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Pada tahapan ketiga yaitu ditandai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba, baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkret antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha, dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan keempat yaitu ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sophisticated untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam, terutama pada lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi. Baik, selanjutnya kita beralih pada produk dan jasa perbankan syariah. Yang pertama ada hawala. Hawala atau oper kredit adalah akad transaksi yang terjadi karena seseorang mengalihkan utangnya kepada orang lain agar utang tersebut tidak menjadi tanggungannya. Secara etimologi, asal kata al-hawala dari kata at-tahawul yaitu al-intikal, pemindahan atau pengalihan. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-hawala secara etimologi adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada kafala. Al-kafala secara etimologi berarti jaminan, beban dan tanggungan. Oleh karena itu Ibnul Arabi menyatakan bahwa kata kafiil, kaafil, dan daamin memiliki makna dan pengertian yang serupa. Salah satu dari beberapa fungsi bank syariah adalah memberikan jaminan kepada nasabahnya. Jaminan itu diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Penjaminan ini dalam fikih muamalat disebut dengan akad kafala. Istilah kafala dalam praktik perbankan syariah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung. Apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau prestasi secara teknis, dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja atau perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Yang ketiga ada wakalah. Secara etimologi wakalah adalah menyerahkan dan menjaga atau melindungi. Adapun secara terminologi sebagaimana yang disebutkan di dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia
wakalah, perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dan yang keempat ada rahan. Rahan atau gadai secara etimologi adalah tetap, bersambung dan tidak putus atau dawam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kata rahan bermakna tertahan. Selanjutnya kita beralih pada tabungan syariah. Pembiayaan tabungan dalam lembaga keuangan syariah atau biasa kita singkat sebagai LKS merupakan skema penyimpanan terhadap dana oleh nasabah, di mana pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah seperti mudharabah ataupun wadiah. Manfaat pembiayaan tabungan dalam lembaga keuangan syariah adalah yang pertama, bebas riba, tidak mengandung unsur bunga seperti pada bank konvensional. Yang kedua, keamanan dana. Dana dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tidak diinvestasikan pada sektor haram. Yang ketiga, kemudahan akses pembiayaan. Tabungan bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan syariah. Yang keempat, perencanaan keuangan yang lebih baik, membantu nasabah mencapai tujuan finansial pada jangka panjang. Adapun contoh produk pembiayaan tabungan dalam LKS, yang pertama BSI Tabungan Mudharabah, yang menjadi satu di antara beberapa instrumen simpanan berbasis syariah. Dengan BSI Tabungan Mudharabah, para nasabah memungkinkan untuk memperoleh bagi hasil yang tidak tetap berdasarkan kinerja investasi yang dilakukan oleh bank. Dan yang kedua, Bank Muamalat Tabungan Haji, produk perbankan syariah dari Bank Muamalat yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji nasabah. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat berkomitmen menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketiga, BNI Syariah Tabungan Rencana IB Hasanah. Tabungan IB Tapenas Hasanah adalah produk simpanan berjangka yang ditawarkan oleh BNI Syariah, dirancang untuk membantu nasabah merencanakan keuangan masa depan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang keempat, BMT Amanah Tabungan Pendidikan. BMT Amanah menawarkan produk simpanan pendidikan yang dirancang untuk membantu anggota mempersiapkan biaya pendidikan secara terencana sesuai dengan prinsip syariah. Baik, selanjutnya kita beralih pada deposito syariah. Deposito syariah adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Perbedaan utama antara deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional antara lain: deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, pendapatan dari deposito mudharabah tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah. Adapun ketentuan umum deposito mudharabah yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dan yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun layanan perbankan syariah. Layanan perbankan syariah adalah suatu bentuk layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam
Layanan perbankan syariah menawarkan berbagai jenis layanan seperti tabungan syariah, giro syariah, dan pembiayaan syariah. Dengan demikian, layanan perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang ingin bertransaksi dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Layanan perbankan syariah memiliki beberapa kelebihan, seperti tidak adanya bunga atau riba dan lebih adil dalam pembagian hasil. Layanan perbankan syariah juga lebih aman karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat dan transparan. Oleh karena itu, layanan perbankan syariah menjadi suatu pilihan yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada layanan teller bank syariah. Teller adalah karyawan bank yang memiliki peran penting dalam melayani nasabah terkait keperluan perbankan. Tugas utama teller adalah membantu nasabah dalam melakukan transaksi keuangan seperti penyimpanan uang, transfer uang, pencairan cek, dan lain-lain. Teller juga dikenal sebagai front teller karena menjadi garda terdepan bank dalam berinteraksi dengan masyarakat. Layanan teller bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Teller yang baik dapat membuat nasabah merasa puas dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap bank. Oleh karena itu, bank syariah harus memprioritaskan pelatihan dan pengembangan kemampuan teller untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan nasabah. Dalam jangka panjang, layanan teller bank syariah yang baik dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi bank syariah dalam meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, bank syariah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan teller dan memastikan bahwa nasabah menerima pelayanan yang terbaik dari bank syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada layanan internet banking syariah. Yang pertama, pengertian layanan internet banking syariah. Pelayanan merupakan suatu usaha produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan konsumen. Digital banking atau e-banking merupakan suatu layanan yang menyediakan layanan informasi yang dapat diakses nasabah melalui media elektronik tidak terbatas. E-banking juga menyediakan layanan untuk berkomunikasi serta bertransaksi dengan lebih mudah dan aman. Layanan e-banking antara lain ATM. Yang kedua, tingkatan pelayanan internet banking syariah. Internet banking mempunyai 3 tingkatan definisi berdasarkan yang ditawarkan bank kepada nasabah yang sebagai berikut. Yang pertama, tingkat entry. Yang kedua, tingkat intermediate. Yang ketiga, tingkat advanced. Yang ketiga, fasilitas internet banking ada 2, yaitu fasilitas no transaksional dan fasilitas transaksional. Adapun kredit syariah. Kredit syariah adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, transaksi dilakukan dengan cara barter, yaitu pertukaran barang
dengan barang lainnya yang memiliki nilai yang sama, namun cara ini memiliki banyak kelemahan seperti kesulitan dalam menentukan nilai barang yang akan ditukarkan dan kesulitan dalam mencari pasangan yang memiliki barang yang diinginkan. Kemudian muncul uang sebagai perantara pertukaran yang lebih efisien dan efektif. Uang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus mencari pasangan yang memiliki barang yang diinginkan. Praktisi lebih cenderung menggunakan istilah kartu kredit syariah karena lebih akurat, padas, dan spesifik. Istilah ini menunjukkan bahwa kartu tersebut adalah kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah. Abdul Ghaffar Ansori juga menggunakan istilah kartu kredit syariah dalam bukunya. Kata kredit syariah sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Adapun pembiayaan syariah, pembiayaan adalah suatu konsep yang sangat penting dalam sistem keuangan, terutama dalam konteks bank syariah. Kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Pembiayaan syariah memiliki beberapa kelebihan seperti tidak adanya bunga atau riba dan lebih adil dalam pembagian hasil. Pembiayaan syariah juga lebih aman karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah lebih ketat dan transparan. Selain itu, pembiayaan syariah juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam konteks bank syariah, pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Pembiayaan ini juga memiliki beberapa jenis seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Selanjutnya ada jasa perbankan syariah. Jasa perbankan syariah adalah suatu bentuk jasa perbankan yang ditunduk pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam. Jasa perbankan syariah menawarkan berbagai jenis jasa seperti tabungan syariah, giro syariah, dan pembiayaan syariah. Jasa perbankan syariah memiliki beberapa kelebihan seperti tidak adanya bunga atau riba dan lebih adil dalam pembagian hasil. Jasa perbankan syariah juga lebih transparan dan lebih aman karena berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah lebih ketat dan transparan. Jasa bank meliputi semua kegiatan bank, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran transaksi perdagangan, memperlancar peredaran uang, dan memberikan jaminan kepada nasabah. Adapun produk investasi syariah. Investasi syariah adalah suatu bentuk investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Investasi syariah dihargai karena selain produktif juga memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Dalam
Islam, penimbunan harta dilarang, sehingga investasi syariah menjadi suatu alternatif yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang halal. Produk investasi syariah adalah suatu bentuk investasi yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam. Produk investasi syariah menawarkan berbagai jenis pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, ETF syariah, dan EBA syariah. Adapun layanan mobil banking syariah. Mobil banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada handphone. Dalam industri perbankan, penggunaan teknologi informasi atau mobil banking merupakan salah satu bentuk layanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi keuangan perbankan. Layanan yang baik akan membentuk sikap positif nasabah terhadap perusahaan dan niat untuk tetap menggunakan jasa layanan jasa perbankan yang bersangkutan. Manfaat mobil banking dapat digunakan untuk transaksi-transaksi pemindahan buku sesama bank, transfer antar bank, informasi saldo, mutasi rekening, hingga 20 transaksi. Layanan SMS Banking Syariah. Pengertian layanan SMS Banking Syariah. SMS Banking adalah layanan teknologi dari bank kepada nasabah yang memungkinkan mereka untuk mengoperasikannya layanan perbankan melalui partisi telepon seluler menggunakan peran SMS. Istilah SMS banking merupakan layanan yang disediakan bank menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan, misalnya cek saldo, mutasi rekening, dan sebagainya. Adapun tujuan dari SMS banking, tujuan dari perbankan itu sendiri berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat. Adapun deposito musyarakah syariah. Musyarakah atau syirkah adalah bentuk usaha bagi hasil antara dua atau beberapa orang yang didasarkan pada prinsip kerjasama dan kemitraan. Dalam musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara para mitra, dan kerugian juga dibagikan berdasarkan proporsi modal. Transaksi musyarakah bertujuan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama dengan mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki. Prinsip dasar musyarakah adalah kerjasama dan kemitraan antara pihak yang ingin mendapatkan kemajuan secara bersama. Musyarakah memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dalam mengelola usaha,
membagi risiko, dan meningkatkan keuntungan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi alternatif bagi mereka yang ingin berinvestasi dan berbisnis secara syariah dengan prinsip yang adil dan juga transparan. Deposito masyarakat syariah adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana nasabah dapat menempatkannya dananya dalam deposito dengan prinsip musyarakah. Dalam deposito ini, bank dan nasabah bekerja sama dalam mengelola dana dan berbagi keuntungan secara proporsional. Deposito masyarakat syariah menawarkan keuntungan yang kompetitif dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan deposito konvensional, karena prinsip bagi hasil yang digunakan memungkinkan nasabah untuk berbagi keuntungan dan risiko dengan bank. Adapun deposito murabahah syariah, murabahah adalah prinsip jual beli yang diterapkan dalam perbankan syariah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, mencakup margin keuntungan bank. Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Deposito murabahah syariah adalah produk investasi yang ditawarkan oleh bank syariah dan di mana nasabah menempatkan dananya dalam deposito dengan prinsip murabahah. Bank syariah menggunakan dana nasabah untuk membeli barang atau aset yang dibutuhkan, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah atau pihak lain dengan harga yang lebih tinggi, mencakup margin keuntungan bank. Contoh penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah adalah pembiayaan modal kerja berupa barang. Bank syariah dapat membiayai kebutuhan modal kerja nasabah seperti pembelian bahan baku atau barang dagangan dengan prinsip jual beli murabahah. Deposito ijarah syariah. Ijarah adalah suatu akad atau perjanjian untuk memperoleh manfaat dari satu objek dengan memberikan imbalan dalam bentuk sejumlah uang. Istilah ini berasal dari kata al-ajr yang berarti al-iwad, yaitu kompensasi atau imbalan. Dalam bahasa Arab, ijarah dipahami sebagai suatu transaksi uang untuk memungkinkan seseorang memperoleh manfaat dari suatu objek dengan memberikan imbalan kepada pemilik objek tersebut. Dengan demikian, deposito ijarah syariah menawarkan kesempatan bagi nasabah untuk berinvestasi dengan prinsip syariah dan memperoleh keuntungan yang kompetitif. Selain itu, deposito ijarah syariah juga memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan portofolio pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah. Ada deposito karun syariah. Deposito karun syariah adalah salah satu jenis deposito syariah yang ditawarkan oleh bank syariah. Deposito karun syariah menggunakan akad mudharabah dan menawarkan keuntungan yang kompetitif bagi nasabah. Dengan deposito karun syariah, nasabah dapat memperoleh keuntungan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, serta dapat memilih jangka waktu investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasinya. Dalam deposito karun syariah, bank syariah berperan sebagai mudarib, pengelola dana,
dan nasabah sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Deposito karun syariah adalah produk simpanan berjangka dari lembaga keuangan syariah dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Deposito ini menggunakan akad mudharabah di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana sahibul mal dan bank sebagai pengelola dana atau mudharib. Selanjutnya ada produk kredit syariah. Kredit syariah merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan kredit syariah yang memungkinkan para konsumennya dapat membeli produk yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan uang tunai sendiri dan dapat membayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan bunga yang telah disepakati bersama terdahulunya. Menurut Mudrajat, Kuncoro mengungkapkan bahwa prosedur kredit syariah merupakan upaya lembaga keuangan untuk mengurangi risiko dari pemberian kredit syariah yang dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan kredit syariah. Proses pemberian kredit syariah yang dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan kredit syariah, proses pemberian keputusan kredit syariah, penyusunan pemberian kredit syariah, dokumentasi administrasi kredit syariah, persetujuan, pencairan serta pengawasan dan pembinaan kredit syariah. Dan menurut Mudrajat Kuncoro ada 4 indikator prosedur kredit syariah, antara lain yang pertama realisasi kredit syariah, yang kedua kemudahan prosedur, yang ketiga kecepatan pelaksanaan, dan keempat persyarat. Adapun kredit mudharabah syariah, mudharabah merupakan akad kerjasama kemitraan antara penyedia dana usaha sahibul mal dengan pengelola dana mudharib untuk memperoleh bagi hasil usaha dengan pembagian yang sesuai dengan perjanjian awal nisbah yang telah disepakati bersama. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah yang menawarkan kerjasama antara pemilik modal sahibul mal dan pengelola usaha mudharib dengan prinsip bagi hasil. Namun meskipun potensi mudharabah sangat besar, penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah di Indonesia masih tergolong minim. Jual beli murabahah memiliki 3 rukun, yaitu orang dengan akad penjualan dan pembeli, akad ijab kabul, dan ma'aqud alaih subjek akad. Dalam praktiknya, pengimplementasian jual beli dengan memakai akad murabahah di bank syariah Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya yang pertama, objek yang dijual dan dibeli harus merupakan barang yang halal dan dapat dijual belikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang kedua, bank harus menjual barang kepada nasabah dengan harga beli yang telah disetujui bersama, serta menambahkan markup untuk keuntungan yang telah disetujui sebagai upah atas jasa yang diberikan oleh bank. Nasabah wajib membayar harga jual yang telah disetujui dalam beberapa angsuran yang telah ditentukan bersama-sama. Yang keempat, bank harus memastikan bahwa nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dan harus mengawasi pembayaran angsuran nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Selanjutnya ada kredit musyarakah syariah. Kredit kerjasama yang juga dikenal sebagai musyarakah adalah bentuk pembiayaan di mana beberapa pihak bekerja sama untuk mengelola usaha, di mana setiap pihak menyumbang modal dalam pembiayaan musyarakah. Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati bersama. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirka yang berarti pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Maka secara keseluruhan, musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek, berkolerasi dengan modal bank umum sebagai yang mengoperasikan uang sebagai modal. Maka dapat dipastikan musyarakah yang digunakan ialah syirka al-mal, yakni syirka al-inan dan syirka al-mufawat. Namun prinsipnya ialah perbankan syariah tidak menentukan harus sama dengan permodalan. Maka bisa dipertanggungjawabkan bahwa musyarakah yang digunakan oleh perbankan syariah adalah syirka al-inan. Kredit murabahah syariah. Kredit murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara akad pembiayaan murabahah pada praktek bank syariah adalah merupakan hybrid kontrak al-akad al-murakabah, yaitu penggabungan dari akad jual beli antara penjual dengan bank dan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Terhadap hybrid kontrak ini, semua akibat hukum yang ditimbulkan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad. Ada layanan internet banking syariah. Yang pertama, pengertian layanan internet banking syariah. Pelayanan merupakan suatu usaha produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan konsumen. Digital banking atau e-banking merupakan suatu layanan yang menyediakan layanan informasi yang dapat diakses nasabah melalui media elektronik tidak terbatas. E-banking juga menyediakan layanan untuk berkomunikasi serta bertransaksi dengan
lebih mudah dan aman. Layanan e-banking antara lain ATM. Yang kedua, tingkatan pelayanan internet banking syariah. Internet banking mempunyai 3 tingkatan definisi berdasarkan yang ditawarkan bank kepada nasabah yang sebagai berikut. Yang pertama, tingkat entry. Yang kedua, tingkat intermediate. Yang ketiga, tingkat advanced. Yang ketiga, fasilitas internet banking ada 2, yaitu fasilitas no transaksional dan fasilitas transaksional. Adapun kredit ijarah syariah. Ijarah didefinisikan sebagai akad sewa menyewa yang sah berdasarkan persetujuan antara dua belah pihak, yaitu penyedia manfaat mujir dan penerima manfaat mustajir, dengan kompensasi tertentu. Ijarah dasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan manfaat bersama. Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Menurut bahasa, ijarah berarti upah atau diganti atau imbalan. Ijarah menurut Hanafi merupakan akad yang meliputi perpindahan manfaat atas suatu barang. Secara umum, Asy-Syaikh Sabiq menyatakan bahwa ijarah memiliki pengertian yakni akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti oleh transfer kepemilikan atas barang. Akad ijarah terdiri dari beberapa syarat, yakni akad balik dan berakal serta adanya upah atau sewa. Adapun layanan phone banking syariah. Yang pertama, pengertian layanan phone banking syariah. Layanan phone banking syariah adalah layanan perbankan syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dan mendapatkan informasi melalui telepon, baik dengan bantuan petugas customer service maupun sistem otomatis. Yang kedua, ciri-ciri layanan phone banking syariah. Yang pertama, berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, menghindari riba atau bunga. Yang ketiga, adanya akad yang jelas. Yang keempat, transparansi dan etika. Yang kelima, fitur spesifik bernuansa Islami. Yang keenam, keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Yang ketujuh, kemudahan akses dan efisiensi. Adapun produk asuransi syariah. Produk asuransi syariah adalah produk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu keadilan, keseimbangan, dan solidaritas. Produk asuransi syariah dirancang untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi nasabah, serta memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh produk asuransi syariah antara lain: yang pertama, asuransi jiwa syariah. Yang kedua, asuransi kesehatan syariah. Yang ketiga, asuransi pendidikan syariah. Dan yang keempat, asuransi kendaraan syariah. Adapun pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah yang menggunakan akad jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Adapun mekanisme pembiayaan murabahah.
Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang kepada bank syariah. Yang kedua, bank menyetujui dan membeli barang dari pemasok. Yang ketiga, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin. Yang keempat, nasabah membayar harga jual secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan. Adapun pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan akad bagi hasil yang digunakan dalam perbankan syariah untuk pembiayaan usaha produktif berdasarkan prinsip keadilan dan kerjasama. Adapun pihak-pihak dalam mudharabah, yang pertama sahibul mal, bank syariah, penyedia modal. Yang kedua mudarib, nasabah, pengelola usaha. Adapun mekanisme pembiayaan mudharabah, yang pertama bank memberikan modal usaha kepada nasabah. Yang kedua, nasabah mengelola usaha sesuai kesepakatan. Yang ketiga, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah. Yang keempat, jika terjadi kerugian usaha, bank menanggung kerugian modal, kecuali karena kelalaian atau kecurangan. Adapun pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan akad kemitraan syirka dalam perbankan syariah yang menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan berbagi risiko. Adapun mekanisme pembiayaan musyarakah, yang pertama bank dan nasabah menyepakati kerjasama usaha. Yang kedua, kedua pihak menyetor modal sesuai porsi masing-masing. Yang ketiga, usaha dijalankan bersama, biasanya dikelola oleh nasabah. Yang keempat, keuntungan dibagi sesuai nisbah. Dan yang kelima, kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Adapun ciri-ciri musyarakah, yang pertama modal berasal dari semua pihak. Yang kedua, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga, kerugian sesuai porsi modal. Dan yang keempat, tidak adanya bunga atau riba. Adapun pembiayaan ijarah syariah, ijarah yang berasal dari kata Arab al-ajru yang berarti ganti atau kompensasi, adalah sebuah akad atau perjanjian dalam hukum Islam di mana seseorang menyewakan barang atau jasa kepada orang lain dengan imbalan pembayaran. Dalam fikih muamalah, akad ijarah memang secara garis besar dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu satu, ijarah atas manfaat adalah akad ijarah yang objeknya sesuatu barang dan bukan barangnya. Yang kedua, ijarah atas pekerjaan jasa adalah akad ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang. Adapun pembiayaan karsyariah. Pembiayaan karsyariah merupakan alat pembayaran yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi terlebih dahulu, kemudian melunasi kewajibannya kepada bank dengan akad syariah sebagai dasar hubungan hukum, bukan bunga. Adapun akad yang digunakan, yaitu yang pertama pembiayaan karsyariah menggunakan akad gabungan, yang kedua kafalah, yang ketiga bank bertindak sebagai penjamin pembayaran nasabah kepada merchant, yang keempat ada kar, yang kelima digunakan ketika nasabah melakukan penarikan tunai, bank memberi dana talangan, yang keenam ada ijarah, yang ketujuh bank mengenakan ujrah, biaya jasa atau layanan penggunaan kartu.
Selanjutnya kita beralih pada pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang atau kewajiban sesuai dengan akad yang digunakan. Pembiayaan multijasa umumnya menggunakan yang pertama, ijarah. Digunakan jika bank membayar jasa terlebih dahulu lalu menyewakan jasa tersebut kepada nasabah dengan ujrah. Yang kedua, kafalah. Digunakan jika bank bertindak sebagai penjamin pembayaran jasa nasabah kepada pihak ketiga. Adapun jasa perbankan syariah. Jasa perbankan syariah adalah seluruh bentuk pelayanan keuangan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat. Selain penghimpunan dana dan pembiayaan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dalam jasa ini bank memperoleh imbalan berupa ujrah, bahkan bunga, sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Jasa perbankan syariah bertujuan untuk memudahkan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan nasabah secara aman, adil, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam. Adapun pembiayaan syariah, pembiayaan adalah suatu konsep yang sangat penting dalam sistem keuangan, terutama dalam konteks bank syariah. Kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Pembiayaan syariah memiliki beberapa kelebihan seperti tidak adanya bunga atau riba dan lebih adil dalam pembagian hasil. Pembiayaan syariah juga lebih aman karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah lebih ketat dan transparan. Selain itu, pembiayaan syariah juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam konteks bank syariah, pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Pembiayaan ini juga memiliki beberapa jenis seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Adapun kredit syariah. Kredit syariah adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, transaksi dilakukan dengan cara barter, yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya yang memiliki nilai yang sama. Namun cara ini memiliki banyak kelemahan seperti kesulitan dalam menentukan nilai barang yang akan ditukarkan dan kesulitan dalam mencari pasangan yang memiliki barang yang diinginkan. Kemudian muncul uang sebagai perantara pertukaran yang lebih efisien dan efektif. Uang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus mencari pasangan yang memiliki barang yang diinginkan. Praktisi lebih cenderung menggunakan istilah kartu kredit syariah karena lebih akurat, padat, dan spesifik. Istilah ini menunjukkan bahwa kartu tersebut adalah kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah. Abdul Ghaffar Ansori juga menggunakan istilah kartu kredit syariah dalam bukunya. Kata kredit syariah sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada jasa penagihan syariah. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan jasa debt collector ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran tagihan syariah kartu kredit syariah lebih dari 180 hari. Syariah card tidak memiliki agunan sehingga ketika nasabah tidak kooperatif, bank perlu menggunakan jasa pihak ketiga untuk memperlancar proses penagihan. Kebiasaan sebagian masyarakat yang kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayarannya juga mendorong bank untuk menggunakan jasa penagih. Adapun proses penagihan, yang pertama, penagihan oleh bank dilakukan melalui pengiriman surat, telepon, somasi atau negosiasi restrukturisasi untuk mencari solusi terbaik. Yang kedua, penagihan oleh debt collector dilakukan jika nasabah benar-benar tidak kooperatif dan tidak merespon upaya penagihan oleh bank. Meski demikian, debt collector wajib mengikuti aturan syariah dan hukum yang berlaku agar tidak melanggar etika penagihan. Baik, adapun teknologi perbankan syariah. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam mendukung layanan bank syariah. Dengan adanya ATM, SMS banking, mobile banking, serta internet banking, nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi memperluas jangkauan layanan sehingga nasabah di daerah terpencil pun dapat mengakses layanan perbankan syariah. Selain itu, inovasi digital meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi. Adapun produk asuransi syariah. Produk asuransi syariah adalah produk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu keadilan, keseimbangan, dan solidaritas. Produk asuransi syariah dirancang untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi nasabah, serta memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh produk asuransi syariah antara lain: yang pertama, asuransi jiwa syariah; yang kedua, asuransi kesehatan syariah; yang ketiga, asuransi pendidikan syariah; dan yang keempat, asuransi kendaraan syariah. Baik, adapun strategi pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan prinsip perbankan syariah. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Yang keempat, mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya pembiayaan UMKM dan layanan digital. Yang kelima, adapun digitalisasi perbankan syariah. Yang keenam, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi layanan. Yang ketujuh, penguatan sumber daya manusia atau SDM. Yang kedelapan, meningkatkan kompetensi SDM di bidang perbankan dan ekonomi syariah. Dan yang kesembilan, penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah. Yang kesepuluh, menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengawasan dan penerapan prinsip syariah yang konsisten. Adapun layanan perbankan syariah. Layanan perbankan syariah adalah suatu bentuk layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam. Layanan perbankan syariah menawarkan berbagai jenis layanan seperti tabungan syariah, giro syariah, dan pembiayaan syariah. Dengan demikian, layanan perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang ingin bertransaksi dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Layanan perbankan syariah memiliki beberapa kelebihan.
seperti tidak adanya bunga atau riba dan lebih adil dalam pembagian hasil. Layanan perbankan syariah juga lebih aman karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat dan transparan. Oleh karena itu, layanan perbankan syariah menjadi suatu pilihan yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, adapun istilah perbankan syariah. Istilah perbankan syariah meliputi jenis akad seperti mudharabah, bagi hasil, musyarakah, kemitraan, murabahah, jual beli, dan akad sewa menyewa, ijarah, serta istilah-istilah lain seperti wadiyah, titipan, nisbah, pembagian hasil, margin, keuntungan dalam akad jual beli, kar, pinjaman tanpa bunga, dan short, jual beli mata uang asing. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.